Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran agama Kristen pada hari ini. Dan sebelum kita memulainya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami pada saat ini mau belajar dan merenungkan firman-Mu. Tolong Tuhan bimbing kami agar kami memahami, mengerti dan mampu melakukannya. Roh Kudus-Mu membimbing kami agar setiap anak-anak kami dapat mengerti pelajaran pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sebelum memasuki materi, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Mari kita memuji Tuhan. Anak-anak, dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 diceritakan bahwa ada seorang pejabat negeri Ethiopia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ia adalah seorang yang menganut agama Yahudi walaupun ia bukan seorang Yahudi. Lalu ketika ia pulang, ia membawa sebuah gulungan kitab Yesaya. Ia membacanya, namun ia tidak memahaminya. Kemudian muncullah Filipus yang diarahkan oleh Roh Kudus untuk menemuinya. Meskipun ia seorang pejabat besar di negerinya, ia tidak malu menyatakan bahwa ia tidak memahami apa yang ia baca. Dan dengan rendah hati ia mau meminta tolong pada Filipus agar diberi penjelasan tentang teks yang ia baca. Roh Kudus menolong Filipus memberikan penjelasan kepada pejabat tersebut. Filipus menolong pejabat tersebut memahami teks yang ia baca. Dan dengan penjelasan Filipus, pejabat itu menjadi mengerti bahwa teks yang ia baca adalah tentang Yesus Kristus yang ditulis oleh Nabi Yesaya beberapa abad sebelumnya. Pejabat tersebut menjadi percaya kepada Yesus Kristus yang rela berkorban menebus dosa manusia termasuk dirinya. Lalu ia minta dibaptis. Buah yang ia terima dari membaca teks kitab suci ialah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ia memperolehnya dengan tekun membaca kitab suci. Iman tidak datang dari hal-hal yang aneh, tetapi dari ketekunan membaca dan mendengarkan firman Tuhan atau kitab suci. Bacaan yang kedua berasal dari 2 Timotius 3 ayat 14-17. Sebelumnya, kisah ini berbicara tentang seorang anak muda bernama Timotius. Sejak kecil ia rajin membaca dan mempelajari kitab suci, dibantu oleh neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Eunike. Dengan mengenal kitab suci sejak kecil, hal itu memberikannya hikmat dan menuntun kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Selain itu, Timotius tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik dan saleh. Ia hidup benar di hadapan Tuhan dan dipercaya menjadi pemimpin jemaat di kota Listra tempat ia berada. Menjadi pemimpin itu tidaklah mudah, apalagi karena Timotius masih sangat muda. Namun itu tidak membuat Timotius putus asa dalam memimpin dan mengajar jemaat agar selalu hidup menurut kehendak Tuhan
dan semakin mengenal Tuhan Yesus yang mereka sembah. Dalam suratnya kepada Timotius, Paulus menyebutkan manfaat firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci, yaitu pertama, untuk mengajar. Contohnya, firman Tuhan mengajar kita untuk mengasihi orang lain, rendah hati, berbicara santun, tidak berkata kasar, dan sebagainya. Manfaat yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan menolong mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sehari-hari. Contohnya, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa mencuri dan berbohong itu tindakan yang salah di hadapan Tuhan dan sesama. Ketiga, kitab suci bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Artinya, firman Tuhan menunjukkan kepada kita kelakuan dan sikap yang perlu kita perbaiki. Sikap yang tidak baik kita tinggalkan. Kita harus menggantinya dengan yang baik. Yang keempat, manfaat kitab suci adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya, firman Tuhan mendidik kita berjalan di jalan yang benar dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita akhiri pertemuan pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Ajar kami untuk dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, agar hidup kami berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.